Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Ini adalah hari Jumat kesekian kalinya di mana kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid karena sedang pandemi wabah COVID-19. Maka kita akan mengisi dengan memberikan beberapa renungan berkaitan atau renungan Jumat kita kali ini akan coba kita mengaitkan bagaimana wabah COVID-19 hubungannya dengan sisi kemanusiaan kita. Seseorang dinilai berjiwa besar atau berjiwa kerdil itu salah satunya dapat dilihat dari bagaimana seseorang merespon peristiwa, bencana, atau wabah yang menimpa. Seseorang yang berjiwa besar tentu akan selalu melihat hal-hal yang positif dan selalu akan bersikap optimis. Di antaranya adalah seseorang meyakini bahwa yang namanya kehidupan dunia itu akan memang terus akan mengalami perubahan. Sama halnya dengan kalau kita contohkan, dulu kita mungkin sebagai sebuah bangsa pernah dijajah, alhamdulillah terus merdeka. Pernah dalam keadaan kekurangan, terus kemudian kelebihan. Pernah dalam keadaan sehat, terus kemudian sakit. Itu hukum yang tidak akan pernah berubah, yaitu apa? Perubahan itu sendiri. Maka kita pun harus optimis dengan keyakinan yang kuat bahwa pada akhirnya wabah ini pasti akan selesai. Wabah ini pasti akan berakhir dan akan kembali normal kehidupan kita. Maka kalau semua atau setiap orang meniupkan optimisme dalam kehidupannya dan kemudian menyebarkan sikap optimisme itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah itu sudah menjadi modal sosial yang sangat luar biasa. Nah, di antara hal penting yang paling utama dari hikmah ini supaya kita optimis apa? Kita bisa merasakan betapa hal-hal yang selama ini seringkali menimbulkan perpecahan. Hal-hal yang selama ini menjadi menu sehari-hari kita, adanya perbedaan bahkan berujung kepada permusuhan. Kita punya masalah yang sama. Kita punya musuh yang sama yang harus kita hadapi. Yaitu apa? Wabah COVID-19. Hal inilah menyatukan kita sehingga sementara melupakan dan bahkan menghilangkan aneka macam perbedaan. Seyogianya situasi di mana kita prioritas untuk bersatu, selalu berusaha mencari titik temu, ini seharusnya juga tetap berlangsung dalam situasi normal sekalipun. Kita ambil contoh, dalam situasi yang normal, kita umumnya seringkali banyak menghabiskan waktu kita, energi kita untuk hal-hal yang tidak penting. Kita membesar-besarkan perbedaan politik misalnya, karena saling mendukung satu kandidat yang lain, jagoan yang lain. Dalam urusan agama kita sering menghabiskan energi, terutama di media sosial, di grup-grup kita, dengan mengunggulkan kelompoknya masing-masing. Nah, dengan keadaan sekarang, yang ada adalah kita merasa bahwa ada titik persamaan di antara kita semua sebagai orang atau yang sedang tertimpa wabah. Maka harapan kita, penghargaan terhadap kemanusiaan, yang itulah hikmah adanya wabah sekarang ini, seyogianya kita dapat pelihara sampai situasi normal kembali. Kenapa demikian? Mari kita lihat beberapa petunjuk Al-Quran yang sangat menghormati kemanusiaan. Di surah 17 ayat 70 Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami muliakan anak-anak Adam, yaitu manusia. Di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah yang secara garis besar tidak kurang dari 6 jenis, yaitu benda mati,
tumbuhan, binatang, malaikat, jin, dan manusia. Maka manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimuliakan, seyogianya kita pun mencari titik temu bagaimana kemudian menjaga kemuliaan kemanusiaan ini. Sampai-sampai Al-Quran mengungkapkan ungkapan yang sangat tegas di surah 5 ayat yang ke-32, "Man qatala nafsan bi khairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa, satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, maka seakan dia telah membunuh seluruh manusia. Maka kalau kita kemudian waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, yang kita memberikan kehidupan, misalnya apa? Dengan bersikap positif terhadap korban, dengan bersikap empati membantu terhadap orang yang terdampak dari wabah ini, maka itu oleh Al-Quran dikatakan seakan memberi kehidupan kepada seluruh manusia. Maka jangan sampai hanya karena persoalan yang kecil mengorbankan solidaritas kemanusiaan kita. Karena kita adalah sama-sama sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa nanti ada yang paling mulia di sisi Allah di akhirat, biarlah itu Allah yang menilai. Tapi tugas kita sekarang adalah menguatkan sisi-sisi kemanusiaan kita untuk bekerja bersama-sama, gotong royong menghadapi wabah ini. Maka jangan ada yang misalnya lagi-lagi memunculkan hal-hal yang kecil, yang tidak prinsip, yang memang itu mungkin ada perbedaan. Kita sekarang satukan tekad kita, sama-sama saling menguatkan untuk terus bersikap optimis bahwa pada akhirnya wabah ini akan selesai. Dan selesai dengan keadaan yang kita sama-sama mengambil hikmah yang baik. Maka bahwa faktanya kita memang sebagai manusia berbeda-beda, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saling menghormati, saling memuliakan, saling membantu, saling mendoakan adalah sikap seorang yang berjiwa besar, khususnya dalam situasi seperti ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk dapat terus menguatkan, merapatkan persaudaraan sesama kita sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.